hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Sungguh amat baik, oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya.
Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Persekutuan keluarga malam ini akan merenungkan tema dekat Tuhan, dekat berkat. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa mengalami keadaan kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari, lebih bahagia, lebih sehat, lebih rukun dengan orang-orang sekitar kami. Dan biarlah firman Tuhan menyapa kami sekeluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu mampu kami lakukan dan membuahkan berkat, membuahkan kebahagiaan bagi kami sekeluarga. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, karena saat ini kami siap membaca, siap merenungkan, dan siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Ayub pasal 2 ayat 10 akan kita baca dan kita renungkan demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan bahagia, kehidupan kita akan diberkati Tuhan ketika sabda Tuhan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Dekat Tuhan, dekat berkat. Saudara, pertanyaan pertama yang perlu kita renungkan adalah, apa ciri orang yang dekat Tuhan itu? Saudara, orang dekat Tuhan itu cirinya biasanya dia rajin beribadah, baik beribadah di gereja maupun beribadah di rumah-rumah ataupun beribadah di rumah sendiri. Orang yang dekat Tuhan cirinya biasanya juga rajin berdoa, punya jam berdoa khusus misalnya, punya waktu doa, mendoakan banyak orang misalnya. Demikian juga orang dekat dengan Tuhan biasanya menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi, sopan, suka menolong, dan memperhatikan atau perhatian dengan orang-orang sekitarnya. Itu orang yang dekat Tuhan. Lalu saudara, apa ciri orang yang dekat berkat? Bapak Ibu, orang yang dekat berkat biasanya juga bercirikan dia mengalami kebahagiaan, hidupnya rukun, dan dia kuat dalam segala sesuatu, kuat menanggung penderitaan. Orang yang dekat berkat biasanya juga bercirikan mempunyai atau memiliki keadaan kehidupan yang baik, sukses, berkecukupan, ada banyak rezeki. Itu yang ada di benak banyak orang ketika mengatakan dekat Tuhan, dekat berkat. Saudara, bagaimana dengan Ayub? Apakah Ayub di dalam tokoh Alkitab yang kita baca tadi merupakan seorang yang dekat Tuhan? Betul, saudara. Ayub seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan bahwa Ayub seorang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah orang yang taat dalam menjalani ritual keagamaan, berdoa, memberikan persembahan, dan juga beribadah. Yang kedua, Ayub pun juga seorang yang takut akan Tuhan. Artinya dia mentaati dan melakukan yang benar, mentaati dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dia juga menyembah Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, saudara, Ayub juga merupakan seorang yang menjauhi kejahatan.
Artinya Ayub ini seorang yang baik kepada orang lain, tidak pernah atau jarang atau mungkin tidak pernah mengecewakan, tidak pernah menyakiti orang-orang sekitarnya. Inilah Ayub. Tetapi saudara, ketika kita mencermati kisah Ayub ini, setujukah saudara? Ayub yang dekat dengan Tuhan ini juga merupakan orang yang dekat dengan berkat. Dikisahkan juga Ayub, dia pernah mengalami sakit parah yang sangat parah. Kemudian anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis, dan juga istri dan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia dalam waktu 1 hari. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, mengalami sakit penyakit yang parah, ditinggalkan istri dan sahabat-sahabatnya, anak-anaknya meninggal, dan harta benda habis. Apakah dia termasuk orang dekat-dekat, saudara? Memang sulit untuk dimengerti, saudara. Tapi bagi Ayub, semua peristiwa itu tidak membuat ia meninggalkan atau menjauhkan dirinya dari Allah. Walaupun dia mengalami sakit penyakit, mengalami banyak penderitaan, tetapi dia tidak jauh dari Tuhan. Dia tetap mau dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya mengapa, saudara? Karena ada 3 prinsip dalam kehidupan Ayub. Prinsip yang pertama, saudara, dia pernah mengatakan, dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang pula aku akan meninggalkan dunia. Artinya apa, saudara? Artinya bagi Ayub, segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang ada di sekitar hidupnya itu hanya sebatas titipan dari Tuhan. Sehingga jikalau Tuhan berkenan mengambil, itu hak Tuhan. Dan Ayub tidak bisa menggondeli dalam bahasa Jawanya. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, Ayub tadi juga mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya, saudara, Ayub menerima segala keadaan, baik keadaan yang buruk, baik keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk, keadaan yang menyenangkan, keadaan yang membahagiakan, tetapi dia juga menerima keadaan yang membuat dia menderita sebagai sarana Tuhan untuk mendewasakan hidupnya dan membuat dia bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya apa, saudara? Artinya dalam segala keadaan Ayub tetap setia mentaati Tuhan. Ayub tetap menerima kehendak Tuhan sebagai sesuatu yang baik dalam hidupnya. Secara 3 inilah yang membuat Ayub tetap merasakan kuat, tetap bahagia, tetap merasakan hidupnya diberkati Tuhan. Walaupun mengalami sakit penyakit, walaupun mengalami penderitaan, tetapi Ayub tetap merasa hidupnya dekat dan diberkati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani Ayub. Mari kita berusaha mensyukuri apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri segala sesuatu yang membuat kita bahagia. Rezeki misalnya, keberhasilan misalnya, kerukunan tengah-tengah keluarga kita syukuri. Tetapi mari kita juga mensyukuri kadangkala kita mengalami peristiwa yang membuat kita menderita, yang membuat kita sedih. Kita syukuri itu sebagai sarana kita bergantung kepada Tuhan,
sebagai sarana mendewasakan kita. Karena di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sakit penyakit, kita masih bisa bersyukur karena ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan di sana. Sehingga Bapak Ibu, mari kita terus-menerus berusaha untuk dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, supaya berkat-berkatnya semakin kita alami, semakin terasakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mampukan kami sekeluarga untuk mempunyai hati dan kehidupan yang dekat dan semakin dekat kepadamu, bergantung kepadamu, sehingga kebahagiaan dan berkat itu senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia